Jika Allah hanya tahu satu bahasa, apa jadinya? Jika Gusti Allah itu hanya tahu satu bahasa, apa jadinya? Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Tan Hoi Nai Henry Tantianta, Master of Bibliology Studies ya. Bapak Ibu Saudara, di jagat raya ini ada 4.300 keyakinan. Ya. Ya, semuanya melakukan doa, melakukan sembahyang, pujian penyembahan kepada Allah mereka masing-masing dengan satu bahasa. Ya. Ya, kalau doa harus pakai bahasa itu. Ya. Nggak boleh pakai bahasa Indonesia, nggak boleh. Ya. Mereka menyebutnya ayat-ayat di dalam doa itu, semua agama ini harus pakai satu bahasa. Kecuali Kristen. Kalau Kristen justru memakai bahasa masing-masing, bahasa negara masing-masing. Berdoa menyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Allah, memakai bahasa masing-masing. Ya, sedangkan 4.300 keyakinan yang lain harus memakai bahasa asli atau satu bahasa itu. Ya. Ya, kalau Allah itu hanya tahu satu bahasa, ya, apa jadinya, ya. Ini fakta loh, ya, fakta betul, ya, benar, Pak. Dari 4.300 agama keyakinan, setiap doa, setiap pujian penyembahan harus pakai satu bahasa doang, ya. Nggak boleh pakai bahasa terjemahan, betul, ya. Kecuali Kristen, ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian pasal 11, kitab Kejadian pasal 11, ayat 7, ayat 8, dan ayat 9. Yesus sebagai Tuhan Allah, sebagai Yahweh, ya, justru Yesus menserakkan atau dibikin berbahasa-bahasa. Masyarakat itu, orang itu diserakkan, ya, supaya menjadi berbagai suku-suku, berbagai bangsa, dan berbagai bahasa. Ya, Allah tidak mau orang itu satu bahasa. Allah nggak mau. Allah tidak mau orang itu satu bahasa. Ya, manusia itu dibikin berserak-serak, diserakkan sana kemari, yang nanti sering disebut Babel, menara Babel, ya. Justru kalau Tuhannya orang Kristen, kalau Allahnya orang Kristen, itu justru maunya masyarakat itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, memuji menyembah Allah memakai bahasa masing-masing. Sebab Yesus Tuhan Allah tahu, paham semua bahasa manusia. Hebat, ya. Sebagai Allah yang benar, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Yesus tahu semua bahasa dunia. Ya, termasuk bahasa dari negara-negara Afrika yang cuma ada gitu. Yesus tahu. Hebat, ya. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Ya, jadi memang disuruh berbahasa-bahasa, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, sekarang kalau Allah itu hanya tahu satu bahasa, apa jadinya? Yang jelas, pertama, jika itu datangnya dari Allah, berarti itu bukan Allah yang benar. Misalnya ini, ya, Allah itu menyuruh semua orang itu kalau doa, misal ini, ya, harus pakai bahasa Ibrani. Ya. Semua orang kalau doa harus pakai bahasa Ibrani. Lah, ketemu sama orang Jawa. Orang Jawa suruh doa pakai bahasa Ibrani, ya.
Kalau ada Allah yang menyuruh begitu, artinya itu bukan Allah yang benar. Yesus Kristus Tuhan Allah sebagai Allah yang benar, yang benar-benar Allah, yang real, bukan fiktif, bukan ilusi. Dia bisa mengerti semua bahasa dunia, bahasa manapun. Kalau ada Allah yang justru kebalikannya, menyuruh semuanya itu kalau doa, kalau pujian menyembahan harus pakai satu bahasa. Anggap saja bahasa Ibrani. Berarti itu bukan Allah yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu datangnya dari suatu agama atau keyakinan yang diturunkan oleh Allah itu, sehingga agama ini atau keyakinan ini menyuruh, wahai saudara-saudara, kalau berdoa harus pakai bahasa tertentu ya, pakai bahasa Ibrani. Ya, justru itu apa? Menghujat Allah yang benar. Allah yang benar itu semangatnya, keinginannya ya, menghendaki semua orang berbangsa-bangsa, bersuku-suku kok. Biarin aja berdoa pakai bahasa masing-masing. Tapi oleh agama tertentu atau keyakinan tertentu justru digiring supaya semua berdoa satu bahasa. Maka Anda sedang menurunkan derajat Allah yang benar. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, justru semuanya akan salah dalam doa. Bayangin, andaikan Allah itu menyuruh berdoa bahasa Ibrani saja, dimanapun bangsa di dunia, kalau berdoa kepadaku harus pakai bahasa Ibrani. Ketemulah sama orang Jawa, kira-kira gimana Pak? Ya pasti salah lah doanya, ya. Ya, ketemu sama orang suku manapun juga ya pasti salah doanya. Tidak mungkin bisa benar Anda berdoa memakai bahasa satu doang tertentu. Ya. Kemudian yang ketiga, keempat, yang keempat salah menafsirkan atau memahami kuasa Allah. Karena Anda tidak tahu bahasa itu, maka Anda pikir nih memahami Allah Maha Kuasa dengan salah. Ya. Termasuk misalnya Allah menurunkan kitab suci dari surga, nguing gedebuk gubrak, itu kan karena Anda salah memahami. Lalu Allah itu menciptakan iblis, loh iki piye, itu kan karena Anda salah memahami, gara-gara Anda nggak paham bahasanya. Ya, iblis itu kan maha sesat, iblis setan itu maha sesat, yaitu segala dusta ya. Masa Allah yang maha suci menciptakan yang maha sesat? Ya kan nggak mungkin. Tapi ya karena ini salah paham, gara-gara Anda tidak paham bahasanya, lalu kuasa Allah itu Anda pikir Allah itu menciptakan iblis. Ya, seperti itu. Allah itu menciptakan bumi yang datar, padahal buminya bulat. Ya, seperti itu ya. Oke, kemudian ya tentu saja menjerumuskan. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, Allah itu mengerti semua bahasa. Waktu Yesus fisik manusia, waktu Yesus menjadi fisik manusia, setidak-tidaknya ya, Yesus itu bisa berbahasa Aramaik, bisa berbahasa Ibrani, bisa berbahasa Yunani walaupun tidak ahli ya. Kemudian bisa berbahasa Latin dan bisa berbahasa Arab. Yesus tinggal di Galilea ya, di Nazaret, itu adalah wilayah bangsa-bangsa. Artinya di situ berkumpul bahasa Yunani, bahasa orang Ibrani juga ada, orang Arab juga ada, orang Latin juga ada. Ya. Seperti itu. Itu waktu jadi manusia ya. Yesus bisa mengerti berbagai bahasa, setidak-tidaknya 5. Ketika Yesus sudah naik ke surga ya, dia mengerti semua bahasa. Jadi orang Kristen ya, teladan orang Kristen bagus sekali berdoa kepada Yesus memakai bahasa masing-masing. Orang Rwanda berdoa memakai bahasa Rwanda kepada Yesus. Tapi jangan doa pada Bapa ya. Kalau doa pada Bapa nggak ngerti Bapa itu bisu. Yohanes 5 ayat 37. Memperdengarkan suaranya saja tidak bisa Bapak itu.
boro-boro bisa mendengar. Pak, bagaimana dengan Bapamu? Bapamu itu Allah, Ndul. Ya. Ya, maka Bapamu yang di surga akan mendengar. Itu maksudnya Bapamu itu Allah, bukan Bapa. Bukan. Kan Bapa itu kiasan Yesus Allah. Balik lagi. Karena Anda tidak paham, lalu Anda salah menduga kuasa. Sama. Ya, kenapa sampai muncul bahwa Allah itu menciptakan iblis? Karena Anda salah duga. Kenapa Anda juga sampai membuat Bapa itu disembah? Karena Anda salah mengerti. Ya. Ya seperti itu. Tapi ketika Allah mengizinkan, ya, makanya yang sebuah kitab suci yang benar itu selalu mengikuti lingua franca. Dulu memakai bahasa Yunani, kan dulu orang bicara pakai bahasa Yunani semua, bahasa internasional. Lalu berubah jadi bahasa Inggris, maka Alkitab muncul dengan bahasa Inggris. Nanti akan muncul pakai bahasa biner, ya. Suatu saat orang itu pakai bahasa biner loh. QR, ya, quick response code, ya, kemudian pakai bahasa-bahasa yang pakai angka-angka, itu kan bahasa biner, ya. Nanti Alkitab pakai bahasa biner, ya nggak tahu kapan itu, ya, kapan itu. Yang jelas Alkitab mengikuti bahasa internasional, sudah 2 kali go internasional. Itu kitab suci itu kayak gitu tuh. Kitab suci itu selalu memakai bahasa-bahasa internasional, ya, karena Allah mau semua bangsa memuji Dia pakai bahasa masing-masing, ya, ya, pakai bahasa Inggris lalu diterjemahkan ke dalam 247 bahasa masing-masing negara. Jadi clear, ya. Jadi tidak gagal memahami. Ya, bayangin kalau Allah hanya tahu satu bahasa. Ya itu pasti bukan Allah itu, ya. Allah itu tahu semua bahasa. Menara Babel itu buktinya, ya. Kejadian 11 ayat 7, 8, dan 9. Tadinya semua orang itu satu bahasa, ya, tapi Allah nggak mau, justru dikacau balokan, diserakkan ke sana kemari menjadi berbangsa-bangsa dan berbahasa-bahasa. Seperti itu. Very clear, ya. Kita bangga sebagai orang Kristen yang punya Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Ulangan 10 ayat 17. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan itu kagungan asma, punya nama Yesus Kristus. Bukan Allah sembarang Allah ini, ya. Allah ini Allah yang mengerti semua bahasa. Jadi jangan khawatir kalau Anda, dan itu pasti benar, ya. Kalau kita bisanya bahasa Jawa atau kita bisanya bahasa Indonesia, doa kepada Allah ya memakai bahasa yang kita pahami. Allah itu ngerti pakai bahasa Indonesia, ya, daripada memakai bahasa Ibrani salah melulu. Nah, ya, gara-gara salah melulu itulah Anda salah duga kuasa Allah, sampai muncul bahwa, ya, ada Allah menciptakan setan ini bisa tobat. Itu kan gara-gara Anda salah memahami. Tidak mungkin, ya. Allah yang maha suci menciptakan iblis yang maha jahat, lalu setan itu ada nanti bisa beragama. Setan beragama, setan sobat, ya. Ya, seperti itu. Itu karena salah menduga, gara-gara bahasa doang, ya. Karena Anda tidak memahami bahasa, ya. Jadinya seperti itu. Karena orang-orang dari luar kekristenan di luar sana itu, ya, yang misalnya dari Tritunggal aja. Tritunggal itu doanya pakai bahasa Latin, ya. Ya, atau bahasa Ibrani. Bener apa nggak bener? Pasti nggak bener. Pasti nggak bener, ya. Seperti itu, ya. Tapi aneh, mereka doa pakai bahasa Indonesia. Misalnya orang-orang dari kelompok Tritunggal deh, ya, Tritunggal apa itu namanya, karismatik lah, apalah, Calvinis Tritunggal. Dia doa pakai bahasa Indonesia, tapi doanya ke Bapa. Bapa itu bisu, Dul. Bapak tidak bisa memperdengarkan suaranya. Anda doa ke Bapak ya nggak akan didengar apa-apa. Bapak itu nggak bisa mendengar juga. Ya, ke Bapak itu kiasan Yesus Allah. Kamu doanya ke Yesus baru benar. Yohanes 14 ayat 14. Doa kepadaku dalam namaku. Yohanes 16 ayat 26. Kamu doa itu harus dalam namaku. Ibadah itu kepadaku.
kepada Yesus kan beribadah kepada Bapa atau beribadah kepada Tritunggal. Ya, nggak akan bisa, ya, itu nggak akan didengar. Ya, Bapak kok bisa memberkati, Pak? Itu Bapak iblis. Ya, buktinya kita berhasil, Pak. Kita berdoa berhasil, Pak. Doa kepada Bapak lah, ya Bapak iblis. Untuk urusan dunia bisa, tapi untuk urusan keselamatan nggak bisa. Jadi jangan bingung ya. Kamu berdoa kepada Bapak, buktinya berhasil, Pak. Untuk urusan dunia loh, untuk urusan kamu bisa kaya, kamu bisnis bisa jalan. Ya, untuk urusan dunia, iblis itu bisa memberkati kamu di dalam Matius 4 ayat 9 tuh. Sembah iblis saja bisa kaya untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan keselamatan nehi, no way. Kamu doa nungging-nungging kepada Bapa memakai bahasa asli Ibrani atau bahasa Latin atau bahasa Yunani. Ya, kamu doa nungging-nungging kepada Bapa ini kan untuk urusan keselamatan. Ya, urusan masuk surga nehi. Bapak tidak bisa memperdengarkan suaranya, Bapak itu bisu, Bapak itu not exist. Tidak ada itu Bapak. Ya. Jadi kalau mau yang benar doa kepada Yesus pakai bahasa masing-masing, yes, bisa. Yesus tahu ya, Pak. Doa memakai bahasa apapun juga yes. Yesus itu Allah yang benar. Yesus itu Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Yesus Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yohanes 17 ayat 3, Yeremia 10 ayat 10. Yesus Allah yang benar. Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Ulangan 10 ayat 17. Ya. Bukan kaleng-kaleng, Pak. Bukan. Allah yang benar harus mengerti semua bahasa dong. Padat, singkat, dan clear ya. Ini fakta bahwa hanya Yesus Allah yang benar, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, yang bisa mengerti manusia doa pakai bahasa apapun. Yesus mengerti semua bahasa. Lah kalau Allah kok cuma tahu satu bahasa, apa jadinya? Ayo, sudah diuraikan, itu pasti bukan Allah yang benar ya. Demikian pula kita akan salah duga kuasa Allah, kemudian bahasa kita juga salah semua. That it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.